Di tengah padat dan ramainya kota Yogyakarta, terdapat sekelompok mahasiswa yang tetap mempertahankan tradisi kebudayaannya. Berasal dari tanah yang jauh di pedalaman Papua, dari kota yang tersembunyi dalam pegunungan yang indah, Wamena. Bakar batu sampai saat ini masih terus kami dilakukan, walaupun kami ada di tanah perantauan. Karena bagian tradisi dan budaya ini, bakar batu ini bagian dari identitas budaya dari mana kita berasal. Sehingga terus kami pertahankan untuk kami lakukan ini. Biasa kami lakukan tuh di pinggir sungai atau di asrama. Ada tempat tersendiri yang sudah kami diizinkan oleh warga setempat. Kalau diterimanya itu diterima, Mas. Diterima, cuman di sini nih kan tempatnya sudah tidak mendukung. Nah itu, jadi tempatnya sudah tidak mendukung karena apa? Karena lingkungannya sudah anak-anak mahasiswa, anak-anak kos, bahkan ada kantor itu. Jadi itu apanya itu diterima, tapi kalau di sini ini, kalau di sana diterapkan, di sini sudah tempatnya, kalau budayanya bagus, tapi tempatnya sudah tidak mendukung. Silahkan kalau di sini masih ada ya ladang yang luas itu tidak masalah saya kira. Đấy, Lewi nalai, nit mem jatadin, omenara ho, elekir terus, bakte, tipikar bias monen, janen men elekir liab lugen, o jeli aksep, opol ma palakun, palakut lugen, binara yang di makam ke, opi ayasun. Etar, naik, wah. Tradisi bakar batu itu salah satu bagian dari budaya Papua. Dalam hal ini ciri khas orang Melanesia di tanah Papua yang menjadi salah satu peninggalan leluhur orang Melanesia yang di Papua yang masih dipertahankan sampai detik ini. Sebenarnya fungsi bakar batu itu adalah salah satu cara secara budaya yang dia punya banyak fungsi begitu. Jadi dia punya nilai spiritual tersendiri. Jadi kalau kita lihat dari konteks kebersamaan itu dalam bakar batu itu ada persatuan yang kita bisa temukan di situ. Tidak kepesan model itu. Jadi kita bisa di dalam bakar batu itu ada kerjasama yang kita muncul di situ. Tidak ada yang menjadi istilahnya kasarnya itu bos lah gitu. Jadi situ ada orang tua, anak muda, cowok, cewek, semua kami kerjasama di situ.
tradisi bakar batu tuh biasa dilakukan tuh tergantung apa orang yang mau melakukan bakar batu tuh. Ada juga di saat dia pingin tuh bakar batu sendiri atau acara-acara besar atau acara-acara adat gitu. Tapi itu adalah simbol dari acara adat. Kalau di Jogja itu biasanya itu di saat wisuda atau kami mungkin acara apa organisasi kebersamaan mahasiswa Papua atau apa saat anak-anak wisuda atau Natal, Paskah itu kami biasa bakar batu sebagai simbol kebersamaan dan persatuan. Di dalam bakar batu ini lahirnya apa kebersamaan dan persatuan. Kalau kita belajar tentang teorinya Karl Marx tentang sosialis komunis, itu dia bicara tentang sama tinggi sama rendah. Kalau orang barat yang Karl Marx sudah tuliskan secara teori, kami orang Papua itu sebelum Karl Marx menyusun sudah membuktikan sama tinggi sama rasa itu dalam bakar batu. Jadi saat kami makan bakar batu tuh, masak bakar batu tuh tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Orang besar, tua, muda, kami duduk sama-sama. Seperti Yesus dia saat mau kasih makan 5.000 orang, dia suruh duduk sama rendah sama rasa. Itu kami orang Papua wujudkan di bakar batu. Men, terima kasih juga untuk keluarga besar Baling, Harun, khususnya dan umumnya Lapako yang terlibat kegiatan hari ini. Terima kasih. Dan ya untuk selanjutnya kita sudah masak, jadi tunggu masak. Mungkin palingan tidak lama ya. Jadi saya pikir kita yang di sini tetap di sini. Tadi setelah ini buka terus makan sama-sama baru pulang juga sama-sama begitu. Jadi biasanya itu dilakukan ya untuk menjaga kita punya tradisi bakar batu itu, walaupun kita sudah jauh ya. Juga kita memperkenalkan ke orang lain juga. Kadang-kadang itu waktu bakar batu ada orang-orang sini yang nanti datang, bakar batu itu seperti itu ya. Jadi mereka agak sedikit penasaran begitu, biasa lihat juga, ada yang ingin rasa juga gitu. Jadi ya saling sambil kita memperkenalkan ke orang lain gitu. Karena saya kan dulu punya kolam yang di sebelah sana, bakar-bakarannya di sebelah. Jadi saya sempat datang, makanya dia selesai bakar-bakar, pulang membawa tentengan itu. Saya kan paginya saya bilang, nanti saya dikasih ya. Mau Pak? Mau. Nah, sore jam 4 itu selesai kan, bawakan itu. Ini untuk Bapak. Apa itu? Nah tadi kan minta. Wah itu kasihkan anak-anak itu. Wah Bapak bohong. Itu. Jadi dia itu tidak mau dibohongi Mas. Kalau dia itu apa adanya gitu. Bagus kalau itu bagus. Betul itu. Saya ngapik-apik terus di ini supaya enggak, saya apa adanya. Saya itu apa adanya.
akhir orang mah hari orang bawa ai ini bayana bilo gai lo siaro bilo aya nam da kuga ore nau klendo tembani ya pilih obat lo menjadi tinggal dalo. Ya kalau saya sendiri melihat itu sebenarnya makna dari bakar batu sendiri itu untuk Mas Wamena itu untuk menyatukan untuk membangun kebersamaan. Jadi melalui itu biasanya kita kumpul, berarti kumpul itu sendiri sudah menjadi makna yang penting begitu. Ya, jadi ini kalau saya pribadi melihatnya ini satu hal yang penting untuk dirawat, kebiasaan bakar batu ini. Tapi cara untuk dilakukan itu setiap acara mungkin panitia-panitia yang terbentuk atau teman-teman di setiap paguyuban. Ini kan paguyuban kan beda-beda, per kabupaten itu ada paguyuban ikatan seperti itu. Jadi ketika ada acara ya ada berkat atau ada keuangan yang cukup, mungkin ajak untuk bakar batu. Bagian konsumsi itu programkan untuk bakar batu. Supaya apa? Dengan begitu kebiasaan bakar batu itu tetap terawat. Sebenarnya warisan budaya leluhur itu suatu kebanggaan yang harus generasi melihat itu sebagai satu tradisi yang baik untuk dijaga atau dirawat seperti itu. Tapi kesini memang justru terbalik, orang rasa malu begitu. Orang Jawa misalnya disuruh pakai belangkon, anak muda zaman sekarang dia malu gitu. Tetapi kalau saya sendiri mau bilang bahwa kebiasaan setiap daerah itu berbeda-beda, kebiasaan budaya adat itu berbeda-beda. Maka paling penting generasi muda Indonesia itu menganggap itu sebagai sesuatu yang penting. Karena di dunia Eropa atau Amerika di mana saja itu sudah tidak ada. Akan menemukan hal-hal seperti itu hanya ada di dunia ketiga lah. Maksudnya negara-negara berkembang gitu. Negara-negara yang sedang berusaha untuk ini, dan itu warisan itu masih ada gitu. Coba ke Amerika dan apa warisan budaya mereka? Kebiasaan mereka yang unik itu apa akan temukan di Eropa? Tidak ada. Ketika kita bandingkan itu, baru nanti kita akan merasa bahwa sebenarnya kita punya ini penting gitu. Jadi pesan saya itu, mari kita rawat, jaga. Ada seperti bukan hanya bakar batu, tapi misalnya bahasa. Kemudian juga misalnya arsitektur. Dari sisi arsitektur, cara bikin rumah seperti itu kan di Jawa ini luar biasa. Di Papua juga ada honai ya. Pernah mungkin dengar itu honai. Itu juga perlu dirawat. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan itu menjadi sesuatu yang unik dan perlu dipertahankan menjadi warisan untuk generasi yang berikutnya begitu. Mungkin menurut saya seperti itu. Jadi anak-anak Wamena atau Papua yang di tempat saya itu sebetulnya sudah lama. Budaya yang itu sudah dilaksanakan di sini lama. Bagus, yang jelas itu bagus. Dia mempunyai tujuan, itu dia syukuran. Bakar batu itu syukuran, itu kalau misalnya dia lulus dari sekolahan, itu bakar batu itu untuk membuat pesta konsumsi. Yang jelas itu nanti kalau sudah mateng itu nanti bersama-sama untuk pesta di situ. Jadi tradisi di sana masih dipergunakan, dibawa kemana-mana. Justru itulah tradisi yang di sana itu kita terima. Kalau bisa ya kita ikut melestarikan lah, jangan itu aja. Karena apa? Karena Indonesia dari Sabang sampai Merauke, jadi itu kalau pimpinannya dari atas ke bawah itu menyadari itu warga negara, itu mesti kita dukung. Jadi jangan sampai budaya itu nanti tidak diterima, tetap saya terima itu di sini. Bahkan kalau mahasiswa itu kan saya bilang, ayo kalau yang kuliah di mana saling mengisi, kalau bisa membaur dari
ke pemuda sini, saling mengisi, jangan sampai dia merasa ketinggalan, di sini merasa pinter, jangan. Kita kan mempunyai sendiri-sendiri budaya sendiri-sendiri. Ya monggo kita, kalau bisa ya kita pamerkan budaya sini ke sana supaya dia, ya kalau kan banyak anak-anak Papua yang belajar di sini, banyak itu yang ikut tari-tarian, ikut gitar itu banyak. Jadi kalau bisa ya saling tukar lah nanti, tukar kebudayaan lah. Ya, apapun kebudayaan yang ada di Kabupaten Sleman dan itu tidak mengganggu masyarakat, pasti akan diterima dan tidak keluar dari norma-norma adat istiadat di Yogyakarta khususnya. Jadi dipersilahkan untuk melestarikannya. Dinas Kebudayaan tentu saja mendukung ya. Dan mudah-mudahan mereka dalam melestarikan budayanya juga terus berkesinambungan. Apabila mereka kembali ke daerahnya, kemudian yang tinggal di sini masih ada penerusnya lagi ya, terus dilestarikan lagi. Dan itu juga mungkin akan menambah wawasan bagi generasi muda kita untuk mengenal. Tidak perlu jauh-jauh ke Papua, tapi di Sleman, Yogyakarta ada kebudayaan dari Papua yang ditampilkan di sini. Kami memang berharap sekali pada generasi muda agar mereka itu komitmen untuk melestarikan budaya. Entah itu mereka berasal dari mana, monggo semua ikut melestarikan budayanya masing-masing. Karena Jogja itu sudah terkenal sebagai miniaturnya Indonesia. Semua suku bangsa yang ada di Indonesia itu hampir ada di Jogja. Dan di Sleman kebetulan banyak sekali universitas, kampus ya. Jadi banyak mahasiswa yang tinggal di Kabupaten Sleman dan harapan kami sebagai dinas pembina mereka terus melestarikan kebudayaan mereka dengan saling menghormati. Karena kita punya slogan Bhinneka Tunggal Ika.